Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun irhamukumullah. Allah Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis salihin. Alhamdulillah, pada ba'da maghrib ini lanjut membaca kitab Jawahirul Bukhari ini, yang pada kesempatan ini yaitu hadis yang ke-306 kalau tidak salah ya, karena minggu lalu tidak ada, atau sudah dibaca belum ya. Hadis yang ke-306 halaman 123 yang paling atas di buku ini. Sebelumnya marilah kita berselawat kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabirin ibn Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu rajulan samhan iza ba'a wa iza ishtara wa iza qatada. Dari Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah memberi rahmat, mencurahkan kasih sayangnya, rajulan kepada seseorang, samhan yang pemurah, iza ba'a apabila dia menjual, wa iza ishtara dan apabila dia membeli, wa iza qatada dan apabila dia menagih hutang. Wa fi riwayah wa iza qada apabila dia membayar hutang. Masih dalam bab jual beli, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi dalam adab atau etika jual beli. Hadis ini di dalam urutan hadis Sahih Bukhari dalam bab Kitabul Buyu, itu kitab jual beli, nomor sekitar 2076. 2076 kalau mau merujuk ke Sahih Bukhari-nya, atau ke Fathul Bari jilid 4 yang di situ ada kitab Al-Buyu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ali ibn Iyash. Ali ibn Iyash itu salah seorang sumber Al-Bukhari. Ali bin Iyash mengambil atau meriwayatkan dari gurunya lagi bernama Abu Ghassan Muhammad Ibn Matraf. Dia Abu Ghassan Muhammad Ibnu Matraf. Nah, itu nama rangkaian sanadnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari Abi Ghassan mengambil lagi dari Muhammad
Muhammad ibn al-Matraf. Muhammad bin Matraf mengambil dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Itu rangkaian sanadnya. Siapa tadi? Muhammad ibnu Munkadir ya. Jadi ini hadis rubai. Artinya rangkaian sanadnya itu 4, dari Imam Bukhari sampai ke sahabat ke Rasulullah itu hanya 4 pengantaranya dari Imam Bukhari, disebut rubai. Dari Ali bin Iyash, kemudian dari Abi Ghassan Muhammad ibn Matraf, kemudian dari Muhammad ibnu Munkadir dari Jabir. Ya. Dalam pelajaran hadis dan Sahih Bukhari ini termasuk hadis rubai namanya, yang rangkaian sanadnya ini hanya 4 sampai ke Nabi. Dan ini rubai itu langka, sebab itu berarti sanad ini kalau dia bertemu berarti sudah tua-tua. Ya, artinya dia masih muda, yang di bawahnya itu yang guru ini sudah tua. So, jarak antara Bukhari dengan Nabi itu kan 2 abad lebih. Jadi berarti antara junior dan yang senior, yang rangkaian rawinya, tapi masih liqa, masih bertemu, ya, bertemu dari satu rawi ke rawi yang lain. Atau juga memang ada juga yang tidak disebutkan, misalnya yang sulasi itu pasti ada yang sanad yang tidak disebutkan kalau 3 rangkaiannya. Kebanyakan itu khumasi yang 5, itu yang di Sahih Bukhari. Apa sabda Rasulullah SAW? Beliau meriwayatkan, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu rajulan, Allah akan menyayangi rajulan laki-laki. Tapi meskipun disebut laki-laki, perempuan juga kena. Apalagi kalau sekarang ini yang banyak jual beli itu orang perempuan. Ya, pergi belanja ke pasar itu orang perempuan. Jadi yang banyak belanja itu, tapi di sini disebut seorang rajulan itu seorang laki-laki. Nah, bukan berarti perempuan yang berjual beli. Kalau masa dulu itu yang menjual beli itu memang laki-laki. Kalau yang perempuan menunggu aja di rumah. Nah, sekarang budayanya terbalik. Ya, perempuan yang pergi ke pasar untuk berbelanja, yang membeli barang-barang, hatta juga barang-barang yang mahal juga ibu-ibu itu biasanya membelinya. Kenapa dia dicurahkan kasih sayang oleh Allah? Karena dia samhan iza ba'a, pemurah dia bila menjual. Nah, apa yang maksud dengan pemurah bila menjual? Samhan za samahatin. Itu sama itu artinya memiliki kepemurahan, wajudin, dan ya pemurah juga, wabasyasah, dan ramah. Basyasah itu ramah, suka senyum. Nah, ya seperlunya. Kalau senyum terus nanti di apa? Wa husnu muamalah, dan komunikasi yang baik. Nah, komunikasi yang baik. Nah, itu samhan. Menjualnya
dengan pemurah, ya. Dan juga apabila membeli, dia membeli pemurah juga. Wa izaqtala, dan juga apabila menagih hutang. Dan disebut di situ iqtada talabu qada'i haqqi, menuntut pembayaran haknya, itu yang berpiutang. Yang berpiutang itu menagih hutang kepada kliennya yang mungkin yang berutang kepadanya. Pemurah. Wa fi riwayah wa iza qada, apabila membayar hutang maksudnya, ai iza a'ta alladhi alayhi yakun bisuhulatin min ghairi matlin, apabila dia memberi atau membayar yang kewajibannya dengan mudah tanpa menunda-nunda. Ya, apa yang dimaksud ini? Jadi prinsip jual beli di dalam Islam, pertama, prinsipnya jual beli ini sebenarnya tolong menolong. Ya, yang si penjual tuh perlu mencari duit mendapatkan duit dari keuntungan barang-barang yang dijualnya. Si pembeli itu memerlukan barang-barang kebutuhan. Maka ada permintaan, ada penyediaan. Itu adalah kalau dia tidak berprinsip tolong melolong, itu nanti menjadi golong menggolong dia. Kilung mengilung. Nah, itu prinsipnya. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian prinsip yang kedua, jual beli ini adalah antaradin, saling merelakan, saling suka, tidak ada paksaan. Kita perlu, ada yang menjual, dibeli. Kita perlu mencari duit untuk keperluan keluarga, ada barang mari kita dijual. Dan kita berkerelaan, ya, untuk bertransaksi jual beli. Itu prinsip yang kedua. Yang ketiga tentu prinsipnya ikhlas. Ya, ikhlas itu landasan semua amal. Yang ketiga prinsipnya kejujuran. Jadi 4 itu dalam jual beli. Prinsip tolong menolong, prinsip saling ridho, ya, prinsip keikhlasan, dan prinsip kejujuran. Kalau tidak ada kejujuran, itu terjadi dalam transaksi perjual beli itu kicuh mengicuh. Kalau tidak jujur, menimbang, menyukat. Ya. Jadi keempat itulah, kalau itu ditegakkan, dia pemurah apabila menjual. Harga pasaran, tidak mahal. Ya, tidak kemahalan dan juga tidak kemurahan. Nah, jadi mentang-mentang ini barangnya langka, kesempatan dia ambil untuk mencari untung sebesar-besarnya. Nah, itu prinsip tolong menolongnya hilang. Itu kasih sayang Allah itu akan hilang dia. Jadi si penawaran barang oleh si penjual, ya, dengan ramah tadi, dengan dengan tidak menawarkan tinggi-tinggi sesuai dengan harga pasaran, ya. Kemudian juga ya tidak jujur menjelaskan spesifikasi barangnya, termasuk kekurangan atau cacat yang ada pada barang. Itu mesti
dijelaskan kalau ada pada barang kita. Nah, itulah jual beli yang berkah itu. Jadi tidak ada yang kita sembunyikan. Oleh itu namanya samhan idzaba. Dia pemurah apabila dia menjual. Kemudian wa idza ishtara, murah juga apabila membeli. Ya. Karena kita perlu dan ada menjual, kita beli. Ya, jangan terlalu, kalau kan harga-harga pasar itu, kadang-kadang kita ini itu terbalik berpikir. Kalau pergi ke supermarket, ambil aja, ambil, penuhlah apanya itu, trolinya itu. Tapi pergi dia ke pasar ke tradisional, beli pucuk ubi, berapa ni nek? Pucuk ubi 2.000, 1.900 lah. Ya, 100 rupiah dia tawar. Padahal yang jual itu nenek-nenek, itu yang diharapkan. Kalau orang supermarket belinya orang kaya lah, sudah kaya juga. Karena sudah ada harganya itu, enggak pakai tawar-menawar lagi. Ya tentu boleh menawar gitu. Ya kalau kita merasa harganya terlalu tinggi ya boleh tawar, tapi tidak terlalu nyinyir kita, karena kita harus pemurah juga. Kalau kita nggak sesuai harganya, cari yang lain. Tapi sekarang nggak, sampai pula berjam-jam menawar di situ. Apalagi dia membeli di toko-toko yang ada taruh menawarnya. Ya. Itu namanya tidak pemurah dia waktu membeli. Ya. Itu yang disebutkan oleh Allah, mendapat kasih sayang Allah. Jadi tapi jangan lupa yang 4 prinsip tadi dari jual beli. Ya kita saling tolong menolong, saling ridha, ya, dan ikhlas. Kemudian jujur, barang yang kita beli itu pasti orang penjualnya memastikan baik kualitasnya maupun jumlah atau ukurannya atau sukatannya atau timbangannya. Jadi senang jual beli, yang si pembeli pun rela membayar dengan harganya, tidak ada kesat di hatinya, tidak terasa mahal, tidak merasa mahal, kemahalan. Ya, karena menolong juga orang yang menjual itu. Ya. Apalagi nenek-nenek di pasar, ya patut sekali ditolong. Ya. Kemudian yang berikutnya izaqtada. Ini ada 2 riwayat disebutkan ini, fi riwayatin wa izaqada. Ini berbeda. Kalau wa izaqtada itu menagih hutang. Jadi berarti orang yang memberi hutang atau yang piutang itu ditagih. Itu juga pemurah. Bagaimana? Nanti ada hadis yang kedua, hadis berikutnya itu menjelaskan bagaimana menagih hutang, adab menagih hutang. Jadi tidak seperti debt collector itu. Kalau kita sudah paham, kalau izaqtada dia pemurah apabila menagih hutang, artinya kalau memang orang itu dalam kesulitan, janganlah dipaksa meskipun temponya sudah jatuh.
Waktu tempo sudah jatuh sesuai dengan perjanjian utang piutang, lalu dilihat keadaan orang itu memang belum mampu, ya biarkanlah, ya, tidak dipaksa. Ini kecuali memang kalau yang sudah berniat untuk tidak membayar hutang, ya. Jadi ini kejadiannya banyak karena tadi itu prinsip yang 4 itu tidak dipegang. Yang terjadi yaitu hutang banyak-banyak tidak sesuai dengan kemampuan, lalu tidak mampu membayar, kemudian larilah menghindar dari orang. Ada datang lagi debt collector, ya, pemungut hutang yang badannya tegap, yang mukanya seram. Nah, itu tidak sesuai dengan prinsip ini. Karena memang kalau orang dalam kesulitan dipaksa untuk membayar hutangnya, itu juga suatu kezaliman. Tapi tentu saja komunikasinya timbal balik. Ya, betul-betul dia berhutang karena suatu keperluan dan hutangnya dalam jangkauan kemampuan untuk bayarnya. Tapi ketika jatuh tempo dia dalam keadaan sulit juga, nah itu belajar kita. Ataupun iza qada, membayar hutang. Ini pihak yang berhutang. Kalau sudah mampu membayar, bayar cepat-cepat, jangan tunggu jatuh tempo, jangan tunda. Itu namanya kita ikhlas. Sudah ada hutang nih, dia dulu ada duit, pakai aja lah dulu, nanti ya kan belum jatuh tempo, ini rugilah kita bayar cepat-cepat. Itu tidak sesuai dengan prinsip ini. Kalau kita berhutang, ingat hutang itu wajib dibayar. Ketika kita punya, sudah ada kemampuan untuk membayar, maka segerakan membayarnya. Nah, inilah yang mendapat rahmat dari Allah SWT. Karena semua orang sebetulnya tidak mau berhutang. Hutang itu adalah jalan keluar terakhir dari keperluan kita. Tidak ada lagi yang akan digunakan, ya kita berhutang. Nah, kalau PNS dulu mau bangun rumah berhutang juga, tapi di bank. Ya, itu tidak kita menagih karena langsung dipotong. Ya, yang memberi utang itu bank, dan gaji kita langsung dipotong. Jadi itu diansur gitu. Inilah adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam transaksi uang, jual beli maupun utang piutang. Jadi utang piutang ini kan antara dua pihak. Itu yang memberi utang dan yang berhutang. Dan apabila kedua pihak itu memegang prinsip yang tadi itu, yaitu prinsip tolong menolong, ya, karena orang terdesak diberi hutang. Ya, tapi yang beri hutang, yang mendapat duit dari hutang itu harus juga sadar bahwa ini wajib dibayar. Ya, jangan lengah untuk berusaha untuk mendapatkan melunasi segala hutangnya. Ya, ada juga orang yang ya penyakitnya yang suka berhutang. Kadang-kadang dia mampu tapi dia berhutang juga. Ya, karena sudah hobi berhutang. Nanti membayarnya susah-susah. Sekarang dia punya duit, tidak mau juga bayar hutang. Itu rahmat Allah akan jauh dari orang ini. Ya. Baik, kalau ada yang akan kita diskusikan, silakan.